Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang topik metode ilmiah. Jadi kenapa saya perlu bahas ini? Karena kita perlu belajar cara berpikir yang jelas dengan terstruktur atau sistematis sehingga kita bisa terhindar dari cara berpikir yang salah, tidak logis. Nah, kenapa cara berpikir logis atau logika ini penting? Karena nanti ketika kita menjalani iman itu seringkali berhadapan pada hal-hal yang di luar nalar. Jadi kita akan berusaha memfilter mana yang nalar, mana yang tidak. Jadi kalau yang nalar atau yang logis itu berarti itu manusiawi. Nah, kalau yang tidak nalar berarti itu sesuatu yang lain. Bisa hanya mitologi, bisa hanya dugaan, bisa juga kepercayaan. Nah, kalau memang sesuatu itu terjadi terus dianggap tidak nalar tetapi sering terjadi atau sudah terjadi, maka kita bisa menganggapnya ada peran faktor lain selain manusia, ya maksudnya selain manipulasi manusia, entah itu roh Tuhan yang bekerja atau roh setan yang bekerja atau peran lain, intinya begitu. Nah, jadi kita nanti bisa membedakan mana yang mujizat, mana yang bukan. Jadi kita perlu ngerti, sehingga kalau nanti orang berusaha memanipulasi iman kita secara pengetahuan, artinya penyelidikan teksnya dimanipulasi manusia, atau pengalaman-pengalaman yang manipulatif, ya, artinya pengajar-pengajar yang memanipulasi kita. Nah, itu kita bisa bedakan apakah ajarannya itu dari Tuhan atau pikirannya sendiri. Demikian, mari kita menyimaknya. Krepos deke dara potisi kia ridia sikinya reporet sakere de kai sikere poret sike porque de sikiana arete kia sikere de sikiana harapati hasikin poka poret de hese kari kasikina haramate kesin koro pote il kiti sikera pokora da khae sikera po sikete sa pare de khae se ka por de sikera da sikera por de sa toto khansa khara po da khae sikera da khaira po khasin por ka de se kara da khae ya siketa po ya sikera da khae se kita khaira po da khae sa kara da por de siketa sa pare de ka sikera da khae kara. Amin. Ya, jadi sudah saya set up. Jadi metode ilmiah itu ada beberapa poin. Jadi kalau saya mengambil beberapa versi saja. Jadi sini saya salah satu sumber berbahasa Inggris di Google ada, dan saya pikir ini sudah umum sekali sebenarnya. Bahkan kalau lihat di bawah ini itu dia masuk Kompas ya. Kita buka dulu semuanya. Ada Ruang Guru juga. Kemudian Detik juga ada. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu sumber-sumber yang valid di publik itu sebenarnya sudah banyak gitu. Ya, nah ini contoh dari Detik Edu. Dia memberikan contoh seperti ini, fakta analitik tanpa prasangka, ya. Konsisten, objektif, operasional, sistematik. Kemudian cara-caranya adalah merumuskan masalah, kemudian hipotesis, kemudian menetapkan variabelnya, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, mengolah, analisis data, kesimpulan,
mengkomunikasikan, dipublikasi lah intinya. Nah itu di detik ya. Juga Kompas juga sama mirip. Kemudian di Ruang Guru juga ada. Di Ruang Guru bisa, ini standar, saya pikir sering banyak yang pakai ya Ruang Guru ya. Ini juga sama lah saya pikir. Ya. Nah, jadi intinya adalah kita ini ya, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah artinya apa yang dipermasalahkan jelas dilihat mata, artinya bisa diamati, bisa dipikirkan dengan jelas, ada datanya, ada fakta yang faktual gitu. Jadi ini bukan angan-angan tapi suatu masalah yang pengen dipecahkan. Perumusannya itu nanti masalahnya namanya batasan masalah dirumuskan. Jadi masalah ini A, batasannya apa, saya meninjaunya dari mana dan seterusnya. Kemudian ada mengkaji literatur, kalau ada jadi mengkaji sumber pustaka istilahnya, atau bacaan yang mendukung sesuai. Kemudian membuat hipotesis itu dia paling gampang pemahaman adalah dugaan, saya menduga apa gitu. Kemudian menentukan variabel. Jadi kalau hipotesis itu saya duga masalah itu muncul karena A misalnya. Nah, A itu kan sumber masalah ya, artinya bisa ngerti merumuskan masalah itu, ngerti sumber masalahnya. Kemudian dibatasi dugaan. Saya duga A terjadi karena B. Tetapi bisa juga A terjadi karena C, karena D, karena E, dan seterusnya. Jadi variabel itu sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam sumber masalah itu, penyebab masalahnya yang disebut variabel. Berapa saja yang jadi sumber masalahnya, bisa satu, bisa banyak. Kadang-kala ketika siklus selesai misalnya, kayaknya ada yang kurang, ternyata misalnya pertama kali diduga itu 3 sumber masalah, ternyata bisa 5. Nah 2 ini nanti diproses ulang lagi. Kemudian menetapkan prosedur kerja, terus menguji hipotesis atau dugaan tadi, diuji. Jadi kalau A dirubah-rubah pengaruhnya apa, B dirubah-rubah pengaruhnya apa, C dirubah-rubah pengaruhnya apa. Kemudian mengolah analisis data. Nah ini bisa diskusi, bisa kalau biasanya kalau ilmiah itu dibuat grafik ya, dibuat grafik. Kemudian membuat kesimpulan. Terus dipublikasikan, itu dibicarakan atau disampaikan ke orang banyak, publik. Namanya publikasi, itu disampaikan kepada publik. Itu tuh rumus dasarnya. Nah, kita batasi karena di ET ini kan pemuridan berkaitan dengan filosofi atau teologi. Jadi kita batasi pembahasan metode ilmiahnya adalah ketika kita memuridkan atau dimuridkan, atau ketika kita belajar kitab suci. Jadi kita belajar kitab suci, kita belajar teks sastra gitu. Nah kita akan berusaha menggunakan metode ilmiah untuk menganalisa. Karena kita akan coba untuk studi kasus yang sering, kalau misalnya sering dibahas itu ya, tentang bisa apologetik atau bisa sebenarnya nanti kita akan coba semua kasus itu dengan metode ilmiah yang seperti ini. Tapi kita coba untuk kali ini tentang studi kasus tentang apologetik. Mari kita menyimaknya. Baik, kali ini kita akan melakukan studi atau penerapan ya metode ilmiah untuk meneliti atau menyelidiki berkaitan dengan apologetik. Jadi yang sering misalnya banyak video di YouTube yang temanya seperti ini, kitab dipalsukan, dipalsukan, dibuat, direvisi. Ya intinya itulah, saya coba Alkitab dipalsukan dulu ya. Nah jadi
dari agama lain begitu semangat menyebut Alkitab dipalsukan, para teolog atau pendeta juga semangat mengcounter gitu ya. Mana yang kita bahas? Yang Kristen diabaikan tentunya ya. Oke. Mana? Kita mau bahas yang mana? Oke, kita lihat dulu. Ya lucu-lucu lah. Dia orang boleh dijadikan acuan. Mana yang asik. Ya, silakan dicek sendiri ya. Nah, saya ketemu ini tentang satu video. Jadi dia membahas Injil. Jadi saya bahas Ngaden berani menyebut Yesus gitu ya di sini. Oke. Dia nyebut Yesus di sini. Ini dakwah menyebut Yesus. Padahal di kitabnya itu kan tidak ada kata Yesus, tidak ada. Adanya Isa, Nabi Isa, bukan Yesus. Baik, jadi di channel ini dia ingin menjelaskan sebuah Injil yang katanya berusia 1500 tahun, tetapi nanti dia di isinya itu dia membahas Injil Barnabas. Jadi Injil berusia 1500 tahun, isinya Barnabas. Nah, saya ingin meluruskan dulu karena apa? Karena dua berita ini kita cek aja ya kita. Jadi kita terapkan metode ilmiah tadi ya. Ini dulu. Oke. Ini saya sudah merangkum sebagian, tapi masih ada yang perlu ditambahkan karena dia istilahnya misinformasi. Jadi video tadi istilahnya misinformasi atau informasi palsu atau penggiringan opini. Jadi dia punya dua informasi yang ingin dia bagikan. Jadi kita namanya sudah masuk ke identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah dari sumber ini adalah bahwa ada Injil palsu. Yang asli adalah Barnabas, itu yang kata mereka ya. Kemudian kalau kita lihat itu dia punya mereka nggak ngerti, aku nggak tahu cara berpikir mereka kok bisa ini ya. Kok bisa ada bahas Injil berusia 1500 tahun tapi bahasnya Barnabas. Intinya begitu. Kenapa? Karena sebenarnya berita tentang Injil itu ini yang dari Liputan 6 atau versi ya, cari aja versi Inggrisnya juga banyak. Tetapi yang disebut Injil Barnabas itu sebenarnya berbeda. Seperti ini gambarnya. Ini kalau coba pakai mata yang jeli ya, kita cek gambarnya. Gambarnya dari ini, terus dia ini gitu ya. Nah, oke, ini saya punya dua sumber. Nah, di video ini dia jadi satu.
Injil berusia 1500 tahun, bahasnya Barnabas. Itu pun terjemahannya. Nah, kita lihat dulu gambar yang pertama tentang Injil berusia 1500 tahun. Pertama, ini gambarnya, saya yakin ini memang benar. Atau kalau misalnya kita pengen cari ya, yang cukup populer ya, Old Bible. Jadi supaya gambarnya lebih jelas. Nah, ini gambarnya. Jadi lebih detail lah saya pikir ya. Serah mana? Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini cukup jelas ini, saya coba klik. Kita lihat. Saya pengen zoom gambarnya ini. Kecil juga ya. Ya, kalau kita lihat, cek aja ini. Nah, ini kalau kita lihat di beritanya Ibu Tanam, ditulis dalam bahasa Syria berdialek Aram. Jadi dia Syria berbahasa Aram. Mungkin ini salah diksi ya dari wartawan ya. Biasanya kata Syria itu lebih ke hurufnya. Biasanya kalau di komunitas Kristen begitu ya maksudnya. Jadi Aram itu bahasanya Syria. Ya itu sebenarnya Syria itu nama bangsa juga, nama bahasa. Tetapi biasanya yang Syria itu lebih merujuk ke huruf. Hurufnya Syria, bahasanya Aram. Kira-kira begitu. Kalau dalam bahasanya orang Kristen, nah kalau bahasa umum mungkin nggak ngerti ya. Kenapa? Karena Aram sendiri itu kan bangsa Ram, jadi keturunan Adam, ada yang namanya Ram. Itu kalau bahasa Ibrani. Sedangkan dalam bahasa Aram ada tambahan A-nya, alefnya itu, jadi Aram. Jadi Ram adalah Aram. Ram dalam bahasa Ibrani, Aram dalam bahasa Aram. Nah, yang disebut Syriak itu saya sudah ya, saya tunjukkan yang Syriak itu kayak apa. Coba saya buka dulu education, semoga sudah install. Nah, sini saya punya bahasa Ibrani, hurufnya biasa disebut Ibrani juga, tetapi sebenarnya ini kitab Asur, huruf Asur. Kalau huruf yang asli Ibrani enggak seperti ini. Kemudian yang disebut Syriak itu seperti ini. Dia Syriak Pesita, Syriak Pesita. Ini nama kitab suci Perjanjian Baru. Ini yang perhatikan aja nih kalau pengen bandingkan ini sama ini itu nanti kelihatan sama. Jadi huruf-huruf di sini kalau di zoom kayaknya gambarnya kurang ini ya, kurang jelas. Nah ini ya, ini saya pernah nemu gambar lebih jelas, tapi lupa saya naruhnya. Tapi kelihatan kok ini Aram ini. Beda dengan Arab aja. Nah itu sama dengan ini, itu yang itu bahasa Syria Pesita itu. Jadi kalau orang di luar Kristen maksudnya, entah dia punya tendensi apa terus heboh penemuan kitab Injil asli. Kami itu udah pakai sejak lama. Ini ada softwarenya malah. Ini yang ditemukan di Turki itu ini salah satu versi dari Syriak Pesita. Nah, dia dikatakan berusia 1500 tahun. Itu kenapa ngerti 1500 tahun pakai namanya penanggalan karbon. Nanti ada penjelasan lebih juga di video selanjutnya ya. Nah, jadi orang Kristen nggak heboh sebenarnya dengan penemuan ini. Ini sudah kami pakai sejak lama. Bahkan sudah ada terjemahan yang namanya Murdoch ini
terjemahan dari Aram ke Inggris. Nah, dia pakai bahasa Inggris versi pertengahan lah, Behead dan seterusnya. Nah itu, jadi ada dua versi ya, Idris sama Murdoch. Ini terjemahnya Pesita. Jadi kalau susah baca Syriac, Estrangelo nama hurufnya, bisa pakai terjemahnya. Walaupun nanti nama terjemahan beda ya. Nah misalnya di sini Yesus Masika, kalau di Murdoch Yesus tidak Mesaya, itu karena beda tafsir ya. Ini sumbernya sama. Ya ini yang kanan ini yang Syriac Pesita. Hurufnya Estrangelo, sorry tadi kurang tepat juga kalau di hurufnya biasa Estrangelo. Ya intinya begitu. Jadi kalau orang luar heboh dengan, orang non Kristen heboh dengan Injil berusia 1500 tahun, itu orang Kristen nggak heboh sebenarnya. Kami udah punya softwarenya, udah ada terjemahnya nih, abad pertengahan ini udah lama ini. Nah intinya begitu ya. Nah, Aloha ini Aram, kalau Aloha Galila, dan seterusnya. Jadi udah cukup lama ini udah abad berapa, 18 mungkin kalau nggak salah ada abadnya. Kita lihat dia ada tahunnya enggak ada ya. Wesley, John Wesley Etheridge, Murdoch. Ini public domain. Nah ini ada tahunnya nih, 1852. Jadi abad 19 ya, abad yang lalu atau 2 abad yang lalu. Karena 21 ini 19. Oke, itu kami sudah punya terjemahnya, artinya itu udah. Jadi kami punya terjemahnya, itu bukan hal baru sebenarnya itu. Ya kira-kira begitu. Jadi untuk meluruskan, kalau yang umat 11 sebenarnya nggak terlalu peduli ya saya ya, tapi karena ini untuk ET ya, ini 14 mirip ya. Ini 1846 tadi 1852. Oke, ini jelas. Jadi kalau orang itu nggak perlu heboh, udah pakai, kita udah biasa pakai. Nah itu tuh beritanya kan di sini benar ya, jadi bahasanya ini dialek Aram ya. Nah bahasa asli Yesus benar, karena di Yerusalem itu waktu itu pakai 3 bahasa liturgi atau bahasa apa namanya, bahasa untuk studi religius agama, itu bahasa Ibrani, karena Tanakh itu bahasanya Ibrani ya, sedangkan tafsirnya banyak kan Aram, dari Rabbini kan Aram, karena waktu itu tinggal di Babel, jadi mereka pakai bahasa tulisnya Aram. Nah bahasa sehari-hari Aram juga, itu karena pengaruh lingua franca ya, bahasa pergaulan internasional di kawasan Eropa Eropa dan Asia sih saat ini. Kemudian ya Eropa sedikit lah. Sedangkan Eropa yang mayoritas saat itu dikuasai Romawi itu memakai yang namanya bahasa Latin. Bahasa Latin. Terus juga ada namanya bahasa Yunani. Jadi di negara Romawi yang di Italia yang sekarang itu Latin, bahasa lokal ya. Sedangkan bahasa pergaulan di Eropa setelah kerajaan di Babilonia dan seterusnya itu pas selalu pakai Aram, kalah dengan kerajaan Yunani, Alexander dan seterusnya, itu mereka pakai bahasa Yunani gitu. Jadi Alexander kan bangsa Yunani, pakai bahasa Yunani, terlanjur menyebar bahasa Yunaninya sampai Mesir bahkan. Kemudian kalah secara politik militer dengan Romawi pakai bahasa Latin, tetapi terlanjur bahasa pergaulan di Eropa dan ya kawasan sekitarnya itu pakai bahasa Yunani. Sedangkan Alkitab itu pakai 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani. Di PL sendiri ada Aramnya, misalnya Daniel, tapi diterjemahkan dengan huruf Asuri, kitab Asuri, sehingga kayaknya kelihatannya seperti Ibrani tapi aslinya Aram. Terus kemudian di PB
yang otentik, yang kita anggap otentik ada dua minimal. Yang tersedia maksudnya ada yang Yunani dan Aram. Sebenarnya ada yang Ibrani, tapi kita tidak punya salinan yang valid. Ya itu. Jadi kalau soal begituan orang Kristen tidak ada yang heboh. Yang heboh umat sebelah. Gitu. Nah, yang jadi masalah dengan video semacam ini, ya ini kan semacam, ya aku nggak tahu apakah itu memang kalau orang dakwah itu seperti itu, tetapi kalau kita lihat pakai metode ilmiah nanti sebenarnya kedua hal ini tuh berbeda. Jadi Injil berusia 1500 tahun yang ini tadi, yang saya sebut Siriak ini tadi, Pesita ini kami udah punya salinannya, itu beda sama yang namanya Barnabas, Injil Barnabas. Kenapa? Nah saya tunjukkan. Kalau kalian nggak punya bukunya ya ini Wikipedia saja. Nih, kalau pengen ngecek, kalau nggak percaya mas dengan Wikipedia itu di bawah ini ada 76 76 sumber berita. Silakan dicek sendiri. Yang saya perhatikan adalah gambarnya saja. Jadi studi metode ilmiah itu harus membandingkan data. Gambar, berarti kan gambar. Yang ini, nah ini itu yang disebut Siriak, bahasa Siriak Pesita tadi, bukan Injil sih sebenarnya. Orang Kristen punya Perjanjian Baru, bukan Injil, kan ini satu kitab. Kemudian, nah yang disebut Injil Barnabas, yang asli itu begini, ini yang asli itu begini. Oleh orang Kristen disebut apokrifa. Apokrifa itu tanda petik, ya dianggap tambahan lah, jadi nggak diakui sebagai kanonik. Perhatikan fotonya. Jadi kenapa artikel-artikel atau video dakwah seperti ini menggunakan dua informasi berbeda dijadikan satu? Tujuannya apa? Mau nipu atau mau, ya kalau itu untuk umatnya sendiri sih nggak apa-apa, tapi kalau ini dipublis di depan umum ya anggota IT kan mesti akan baca juga. Maka saya perlu mengklarifikasi ke kalian bahwa cara-cara seperti ini tidak memenuhi kaidah metode ilmiah yang kita bahas tadi. Jadi identifikasi masalahnya adalah ada orang bikin konten, bikin video, tetapi masalahnya dia tanda petik misinformasi, informasinya palsu. Jadi dia mengatakan Injil berusia 1500 tahun dengan gambarnya tadi. Gambarnya ini, tapi yang dibahas isinya itu ini, gitu loh. Ini Codex Tekakos Gospel of Barnabas. Jadi kalau orang internasional maksudnya, orang bule yang menemukan itu sudah ngerti. Beda, kenapa? Kita lihat. Ini tuh 1500 tahun usia, berarti kan dia kalau Injil usia 1500 tahun, berarti munculnya kan tahun 500-an. Abad kelima. Yang jadi masalah itu yang disebut Barnabas, Gospel of Barnabas, itu berarti ini saya kalau kelihatan bisa gede gitu kan. Perhatikan di sini. Jadi ada dua kitab Barnabas yang asli. Ada dua. Masing-masing bukan diperkirakan, ini data penanggalan karbon ya. Itu dari abad 16 dan awal abad 17. Jadi abad 16 itu kan ya 1500 sekian gitu. Jadi 1500 dan 1600. Berarti kalau sekarang kita 2021 itu dia ya 400 tahun, 500 tahun. Itu poinnya. Jadi ini dua sumber yang berbeda antara ini dan ini. Jadi ini apa ini? Ini sama ini itu beda. Dibahas sama. Jadi seakan-akan dia mau nipu, antara mau nipu atau gimana aku juga nggak tahu kan, dia pengen membawa agamanya ya. Jadi seakan-akan
orang ini, dakwah harian TV, ingin mengatakan bahwa Injil berusia 1500 tahun yang gambarnya ini itu adalah Injil Barnabas. Kan ini namanya misinformasi. Nah, itu mungkin memang itu cara mereka, yang ya silahkan saja. Tapi kalau kita di ET kan tidak bisa seperti itu. Kita harus cek namanya data, ya, identifikasi masalah dan mengkaji literatur. Nah, jadi ada dua sebenarnya. Ini dua hal berbeda disatukan, makanya kadang membingungkan. Ya, jadi ini nggak sama, makanya ini namanya misinformasi. Dan dilihat 2 juta orang, 2.700.000. Jadi kalau kalian melihat video semacam ini, cek dulu. Ini saya contohkan saja, kan itu tadi belajar namanya metode ilmiah. Identifikasi masalahnya adalah ada sumber orang yang sedang ngomong Yesus. Nah, karena mereka membahas Yesus, ya kita bahas saja. 1500 tahun, terus bahas Injil Barnabas. Itu 2 hal berbeda. Gitu. Nah, intinya begitu, itu poinnya ya. Jadi identifikasi masalahnya adalah ada orang memberitakan sesuatu, kita cek, kita uji dengan mengkaji literatur. Jadi di orang video dakwah tadi punya dua persoalan identifikasi masalah. Jadi dia ngomong Injil asli Barnabas, gitu ya. Nah, kemudian perumusannya adalah, atau pembahasannya adalah dari penanggalan karbon. Jadi ini sorry, ini saya edit, ini bukan Barnabas yang ini. Yang usia 1500 tahun itu bukan Barnabas, itu disebut Pesita. Ini untuk mengcounter mereka yang keluar gitu ya. Jadi itu Pesita itu memang begitu. Pesita itu sejak dulu ditemukan tuh abad 4, 5, 6, 3. Aku nggak tahu apakah ada yang abad ketiga. Memang begitu, sejak dulu orang Kristen udah tahu, kalau yang belajar teologi udah tahu. Dan informasi itu beredar di publik, nggak perlu kuliah teologi sebenarnya. Nah, kemudian yang disebut Injil Barnabas itu bukan di abad kelima jadi dia abad 16 dan 17. Berarti kan India 1500 sampai 1500 Masehi sampai 1600. Apa nih Pak Barat? Sampai 1600. Oke. Ya. Jadi itu 2 sumber berbeda. Jadi namanya penipuan ini. Dia ngomong bahwa ditemukan kitab Syriak berusia 1500 tahun tapi isinya Barnabas. Itu salah. Nipu namanya. Penipuan. Dakwanya menipu. Itu. Nah. Jadi dari tahap ini saja sudah hipotesisnya apa? Hipotesisnya mereka punya motivasi pengen menipu atau dia tertipu. Artinya dia mengira, yang membuat videonya mengira bahwa yang ditemukan tahun 1500 itu Barnabas. Padahal bukan. Bahasanya aja beda. Jadi yang Syriak itu Aram. Sedangkan yang Barnabas itu Latin. Bahasa Latin. Ya, bahasa Latin. Kemudian bahasa Yunani mungkin ada. Gambarnya aja udah beda. Ini bahasa Latin ini. Hurufnya aja beda. Jadi kalau Latin itu kan pakai huruf Yunani juga. Apa sih? Bukan murid Yunani sih, turunan Yunani maksudnya. Beda sama gambar. Nah, ini hoax, ini tidak ada gambar. Nah ini tidak ada hubungannya sebenarnya. Nah itu ya udah jelas ya. Jadi pembatasan masalah itu perumusannya adalah kita tidak bahas motivasi, tapi ya kita bahas dia menggabungkan 2 informasi untuk menggiring opini yang salah.
Itu perumusan masalahnya. Nah, kemudian nanti kita lihat sesudah ini akan ada yang namanya pengujian perbandingan literaturnya, isi kitab Barnabasnya versus Quran versus Alkitab. Jadi kalau orang etik kita harus belajar seperti ini. Jadi nggak sulit sebenarnya kalau kita belajar data. Jadi kalau data itu nggak sulit. Oke, itu untuk bagian pertama. Nanti untuk selanjutnya adalah perbandingan literatur. Silahkan menyimak.